Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Sidik dengan NIM 220705056 ingin membuat video presentasi tentang bab 6 yang mana judulnya itu model-model dalam struktur organisasi. Ada 15 subbab yang akan saya bahas. Mohon maaf dulu karena ada audio yang terganggu mungkin ya, dan mungkin harapan saya akan ke sebelah sana karena saya ini menggunakan kamera HP, jadi gak ada tripod yang cukup tinggi di belakangnya melewati laptop jadi saya letakkan HP di samping. Mohon maaf ya Pak sebelumnya. Oh iya, saya di sini akan sedikit membaca juga buku yang Bapak berikan, yang Bapak suruh baca. Cuma sedikit, mungkin saya akan baca di bagian kelebihan dan kekurangannya aja ya Pak, karena kalau saya hafal satu-satu mungkin menurut saya kebanyakan kelebihan dan kekurangan dari setiap ini, jadi saya putuskan untuk baca aja. Baik, tanpa berlama-lama lagi akan langsung saya mulai slide-nya ya Pak. Sebentar, dikecilkan dulu webcamnya. Oh ya Pak, nanti di bagian webcam saya mungkin agak ketutupan materinya sedikit, tapi saya akan tetap jelaskan Pak. Nah, kita pertama akan masuk ke model struktur organisasi lini dan staf. Nah, model ini dia tuh termasuk ke model-model dasar gitu. Model-model dasar tuh ada beberapa yang akan saya bahas nanti. Ini saya buat rangkuman seperti itu. Nah, langsung saja yang pertama ada struktur organisasi lini dan staf. Jadi di struktur organisasi lini dan staf ini pimpinan itu dia tuh dibantu oleh stafnya. Jadi pimpinan di pada perusahaan yang menggunakan model struktur ini tuh dia tuh nggak terlalu terfokus dengan kerjaan dia di perusahaan, tapi dia tuh lebih fokus dengan tujuan apa sih yang akan mereka lakukan selanjutnya di perusahaan ini atau di organisasi ini. Nah, supaya dia meringankan bebannya apa saja yang harus dia kerjakan di dalam ini ketimbang dia berpikir ke depannya harus apa. Jadi dia itu memerlukan seorang staff untuk membantunya dalam memanage semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan. Nanti staff ini kayak yang menjembatani lah antara pemimpin dan pekerja atau anggota dari sebuah organisasi. Lanjut, seterusnya struktur organisasi fungsional. Jadi seperti namanya kita bisa lihat struktur organisasi fungsional ini dia tuh dibagi berdasarkan keahlian dari setiap anggotanya. Misalnya anggotanya ahli di A, dia tuh bakal dialihkan ke A. Jadi dia tuh nggak bercampur antara anggota yang ahli di sini dan ahli di sini itu nggak dicampur. Jadi dia tuh emang dipisah supaya fokusnya itu satu gitu. Nggak kayak dia kurang bisa di sini tapi disuruh di sini tuh kan jadinya nggak efisien. Jadi untuk mendapatkan yang efisiensi di dalam sebuah organisasi maka dibuatlah struktur organisasi fungsional ini. Kekurangannya tuh ya seperti yang tertera di sini ya. Dia tuh kalau kita menggunakan struktur organisasi fungsional ini kita tuh jadi susah berkomunikasi dengan antar departemen. Departemen tuh maksudnya misalnya kita di bagian apa gitu, terus ada orang yang bekerja di bagian apa tapi tetap di dalam satu perusahaan yang sama. Nah, kita tuh susah berkomunikasi karena kita fokus antar tugas kita itu aja. Kita tuh nggak tahu mereka tuh dikasih tugas apa. Misalnya ibaratkan saya nih ditempatkan di bagian departemen A, terus ada teman saya di departemen B. Nah, saya tuh kesulitan berkomunikasi dengan teman saya yang di departemen B karena tugas yang diberikan oleh pimpinan itu berbeda karena kita tuh berbeda keahlian. Membahas struktur organisasi sederhana. Seperti namanya, struktur organisasi sederhana ini dia tuh gak ribet lah. Jadi kayak di dalam struktur organisasi ini
semua tuh didominasi oleh pimpinan puncak atau yang paling tingginya lah. Karena dia tuh gak ribet sesuai dengan namanya. Dia tuh nggak mau ada kayak bagian A, bagian B, terus ada pemimpinan di tiap-tiap bagian tuh dia nggak. Karena di sini tuh sangat sederhana, jadi kayak bawahannya itu cukup dibagi-bagi tugas gitu oleh pimpinan puncaknya. Ya kurang lebih seperti itulah penjelasannya. Lalu di sini ada beberapa elemen dasar dari struktur organisasi sederhana. Yang pertama ada operating core, lalu ada strategic apex, lalu ada middle line, terus ada technostructure, terus ada support juga. Mungkin kalau dijelaskan satu-satu, saya baca buku ini Pak. Operating core itu dia pelaksana pekerjaan dasar yang memproduksi jasa atau produk utama. Misalnya di dalam suatu perusahaan atau misalnya di dalam rumah sakit, operating core ini berupa dokternya atau susternya yang utama lah di dalam sebuah perusahaan itu. Lalu ada strategic apex, dia tuh pimpinan puncak ya, yang kayak tadi ini yang mendominasi seluruh organisasi. Lalu juga ada middle line ini mungkin staffnya ya, kalau di organisasi lini dan staff tadi struktur organisasinya. Middle line ini penghubung antara pimpinan puncak dan bawahan, jadi agar mudah mengkoordinasi, agar si pemimpin ini nggak terlalu memikirkan di tiap-tiap divisinya gitulah. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu ada technostructure. Technostructure ini misalnya di dalam sebuah laboratorium, dia tuh kayak yang menganalisisnya gitu atau ahlinya di bidang apa gitu. Nah, itu disebut technostructure. Lalu ada support atau pendukung secara tidak langsung. Nah, kalau kita bisa ambil contoh itu seperti investor, dia tuh mendukung dari segi dananya. Juga di struktur organisasi sederhana ini terdapat kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Mungkin ada banyak di sini, tapi saya baca dikit aja. Jadi kelebihan dari struktur organisasi sederhana ini, dia cepat dan fleksibel. Lalu dia tuh murah karena dia nggak perlu punya pimpinan dari tiap departemen. Lalu misi dan tujuan organisasi ini dia terlihat jelas karena pimpinan puncak langsung yang memerintah mereka harus itu apa, mereka itu harus apa. Lalu kelemahannya di sini tuh kayak mudah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kalau sebuah organisasi yang mengadut model ini, misalnya pemimpinnya itu tidak bisa kayak dia tuh menggunakan jabatan pimpinan itu enggak untuk memajukan organisasi, tapi untuk memajukan diri dia sendiri, ya gampang terjadi seperti itu karena di sini tuh based on pemimpin banget gitu. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi produk dan divisional. Masuk ke struktur organisasi produk. Jadi berdasarkan di buku ini, struktur organisasi produk itu dia itu seperti misalnya kita ambil contoh seperti produk ada perusahaan, misalnya sebuah perusahaan sepatu gitu atau perusahaan tas. Nah, pada perusahaan sepatu atau perusahaan tas biasanya produk yang mereka hasilkan itu kan satu model saja, tetapi ada banyak model. Nah, di struktur organisasi produk ini mereka itu membagi unit anggota-anggotanya itu berdasarkan apa yang mereka buat. Misalnya sepatu model A, sepatu model B, sepatu model C. Nah, itu dibagi di dalam keahliannya masing-masing, atau bisa dibilang mereka itu minatnya di mana, itu membuat produk A kah, membuat produk B kah, membuat produk C kah. Dan di struktur organisasi produk ini dia itu juga memiliki fungsi yang lengkap. Jadi kayak misalnya di produk A misalnya sepatu seri Air Jordan atau apalah. Nah, di situ kayak difasilitasi kayak kualitasnya, kayak bahan-bahan yang berkualitas. Pokoknya di tiap unit itu, di tiap-tiap produk itu dia beda-beda. Ya lengkapnya
di bagian untuk membuat satu produk itu aja, karena kan mereka itu ada banyak produknya, jadi sengaja dipisah agar lebih efisien aja sih. Kelebihan dari struktur organisasi produk ini yaitu yang pertama, penanggung jawab produknya tuh jelas. Jadi di tiap produk A, produk B, produk C itu kan ada pemimpinnya tuh satu. Nah jelas, oh kalau si ini itu pemimpin orang yang bertanggung jawab membuat produk A, yang ini yang bertanggung jawab membuat produk B, yang ini bertanggung jawab membuat produk C gitu. Lalu kekurangannya apa aja sih? Nah di sini kekurangannya yang pertama ialah biaya yang mahal, karena seperti yang di struktur organisasi sederhana tadi, dia tuh kelebihannya murah karena nggak perlu bayar orang yang mengontrol di tiap apa yang disuruhnya. Kebalikannya dari organisasi produk ini. Nah di organisasi produk ini mereka, misalnya di satu perusahaan itu ada banyak produk, mereka harus membayar tiap orang yang menjadi penanggung jawab dari setiap produk atau yang menginovasi sebuah produk gitu. Jadi mahalnya di situ. Lalu selanjutnya contoh struktur organisasi produk ini kayak PT Sangguru ya kalau di buku ini. Jadi PT Sangguru ini dia tuh perusahaan yang membuat produk dari kulit, seperti tas dari kulit, sepatu dari kulit, atau jaket dari kulit. Nah di sini jelas di situ terbagi ada 3 jenis produk, yaitu tas, ada sepatu, ada jaket. Nah jadi di tiap ini tuh ada pimpinannya gitu, ada tepatnya penanggung jawab dari orang-orang yang membuat tas, orang-orang yang membuat sepatu, orang-orang yang membuat jaket dari kulit. Nah itu ada pimpinannya masing-masing ya. Jadi penerapan struktur organisasi produk itu ada pada pembagian dari tiap-tiap produk yang berbeda. Lalu selanjutnya struktur organisasi divisional. Seperti namanya, struktur organisasi divisional ini dia tuh dibagi di tiap-tiap divisi. Jadi misalnya kalau kita ambil contohnya, ada perusahaan A. Perusahaan ini sangat besar, jadi sehingga dia tuh membagi divisi-divisi. Jadi kayak tiap negaranya itu ada, misalnya Indonesia ada PT, nama perusahaannya Indonesia ujungnya. Terus di Singapura ada PT apa ujungnya Singapura. Jadi kayak dia tuh dibagi di tiap region, karena dia tuh nggak sanggup gitu kalau suatu perusahaan yang sangat besar, kita ambil contoh kayak Apple atau Google, dia tuh nggak sanggup menghandle di seluruh negara itu dengan satu pemimpin aja. Maksudnya satu perusahaan satu pemimpin tuh nggak bakal sanggup. Jadi dia tuh kayak dibagi per tiap region atau per tiap divisinya gitu, ada pemimpinnya. Nah dari pemimpin ini dia tuh akan dimintai data oleh pimpinan pusat dari yang pendiri Google atau pendiri Apple itu. Nah kurang lebih seperti itu. Struktur organisasi divisional ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kelebihannya misalnya nih, ada divisi di suatu negara, sebutlah negara Indonesia gitu. Nah jadi dengan adanya divisi di negara Indonesia, sebuah perusahaan itu tahu kalau di Indonesia ini pasarnya bagaimana, lakunya itu banyaknya apa barang di Indonesia. Begitupun di negara-negara lainnya atau divisi-divisi lainnya. Jadi kita tuh bisa mengetahui dengan jelas apa saja yang dibutuhkan oleh orang-orang di bagian tersebut, di divisi tersebut. Entah itu barang yang diminati kah, atau request apa yang diperlukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kekurangannya produknya itu nggak cuma satu. Maksudnya kayak di tiap negara mungkin dia tuh beda-beda, karena di tiap negara dia perlunya beda-beda. Di negara A perlunya A, di negara B perlunya B. Nah kurangnya di bagian apa yang mereka hasilkan, produk atau jasa apa di divisi-divisi itu diperlukan. Nah kurang lebih seperti itu untuk struktur organisasi divisional. Ini tadi udah dibahas keuntungan struktur organisasi divisional. Lalu kita ke struktur organisasi yang lebih kompleks. Tadi itu kan dasar. Di sini struktur organisasi kompleks itu ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama
ada struktur organisasi matriks. Nah, di struktur organisasi matriks ini satu anggota itu dia bisa lebih dari satu pemimpin, karena dia tuh dari satu departemen yang memiliki keahlian tertentu, dia tuh ditugaskan ke unit-unit lain atau keahlian-keahlian lain, sehingga dia tuh memiliki pimpinan, ada lebih dari satu pimpinan di divisi dia dan divisi yang ditugaskannya. Nah, kelebihannya di sini dia tuh fleksibel, karena si orang yang memiliki keahlian ini dia tuh dituntut untuk bisa melakukan hal yang disuruh. Misalkan kayak dia tuh ahli membuat baju, nah dia tuh ditugaskan ke bagian untuk membuat celananya. Nah, dia tuh itu kan kurang lebih sama ya, baju dan celana. Nah, dia tuh ditugaskan untuk bisa membuat celana juga dan kolaborasi lintas antar departemen. Nah, jadi kelebihannya dia tuh bisa menghasilkan suatu inovasi baru, misalnya kayak penggabungan dari baju ini dengan celana ini menghasilkan sebuah kayak satu set gitulah ya, kurang lebih seperti itu kelebihannya. Lalu kekurangannya dia tuh berpotensi untuk konflik perannya. Jadi dia tuh setelah ditugaskan, oh ternyata dia tuh nggak bisa dalam menjalankan tugasnya. Dia tuh nggak bisa membuat celana, dia tuh cuma bisa buat baju aja sebenarnya. Tapi disuruh disuruh membuat celana, dia tuh nggak bisa. Nah, potensi terjadinya itu sangat besar. Jadi jarang orang yang menggunakan struktur organisasi matriks ini. Lalu lanjut ke struktur organisasi hybrid. Nah, struktur organisasi hybrid ini dia itu juga merupakan gabungan dari struktur fungsional dan struktur organisasi produk. Nah, dia tuh menghasilkan dua, yaitu hybrid dan juga tadi matrix. Nah, bedanya hybrid dan matrix tadi, hybrid ini dia tuh cuma diambil positifnya aja dari suatu bagian gitu kan. Di matrix ini dia tuh nggak mengambil positifnya, dia tuh disuruh kolaborasi. Bedanya di situ aja sih kurang lebih. Nah, di buku ini tidak terdapat kelebihan dan kekurangan dari struktur organisasi hybrid, jadi saya mungkin nggak akan bahas. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi mesin. Nah, organisasi birokrasi mesin ini seperti namanya, dia tuh menggunakan mesin. Jadi anggotanya itu bukan manusia semuanya, jadi ada mesinnya. Nah, mesinnya ini berfungsi untuk mengerjakan suatu tugas yang berulang kali gitu. Yang kalau kita menggunakan manusia atau tenaga ahli, mungkin akan membuat biaya untuk membayar pekerja itu sangat tinggi, dan mereka juga ada kemungkinan untuk silap lah dalam membuat suatu produk. Nah, jadi struktur organisasi mesin ini digunakan untuk aktivitas berulang. Aktivitas berulang contohnya apa? Seperti membuat tas, nah, atau membuat mobil lah, membuat HP. Nah, itu kan kayak sekali dicetak itu ada banyak unit. Jadi misalnya ada 1000 unit. Nah, kan nggak mungkin manusia tuh membuat 1000 unit dalam sehari. Bisa aja, cuma mereka kan manusia itu memiliki rasa lelah juga, rasa capek, dan mereka itu nggak konsisten. Bisa aja terjadi kesalahan dalam membuat itu. Nah, karena itu diperlukanlah struktur organisasi birokrasi mesin. Jadi mesin yang bekerja dalam membuat itu. Lalu kelebihan dan kekurangan struktur organisasi mesin ini, kelebihannya yang pertama, biaya lebih murah karena dia tuh cukup membeli mesin saja tanpa harus membayar kerjanya. Lalu kekurangannya tuh dia tuh nggak fleksibel, karena kalau tiba-tiba suatu perusahaan ini ingin beralih dari membuat mobil ke membuat kereta tuh kayak dia tuh memerlukan mesin lagi, yang mana mesin itu bisa bilang sangat mahal. Tapi sebagai investasi jangka panjang, sebuah mesin itu sangat lebih diuntungkan daripada membayar pekerjaannya, karena ada beberapa faktor yang saya sebutkan tadi. Nah, lalu struktur organisasi birokrasi profesional. Nah, berbeda dengan struktur organisasi sebelumnya, birokrasi mesin, di sini tuh struktur organisasi birokrasi profesional ini dia tuh isinya orang-orang yang memang ahli di bidang itu. Contohnya pada rumah sakit.
di rumah sakit itu dia tuh didominasi oleh profesionalnya, bukan cuma pekerja-pekerja biasanya kayak susternya itu, bukan. Jadi dia tuh memerlukan sekali yang namanya profesional. Kenapa disebutnya birokrasi profesional? Karena dia tuh memerlukan seorang profesional. Nah, di struktur organisasi birokrasi profesional ini, keputusan yang diambil oleh ahli atau profesional itu tuh sangat penting, itu lebih penting dibanding keputusan pimpinannya. Jadi misalnya kayak pimpinannya nyuruh kamar mayat tuh di sini, sedangkan para dokternya itu nggak setuju karena ada alasan tertentu. Oh, ini terlalu dekat dengan ini, menyebabkan orang nanti takut ke sini, orang nggak mau ke sini, gitu gitulah, kurang lebih gitu di struktur organisasi birokrasi profesional ini. Dan juga di lapangan itu yang mengambil keputusan itu adalah profesional ini sendiri, bukan pimpinan. Jadi misalnya seorang dokter melakukan operasi, dia tuh langsung mengambil keputusan gitu tanpa menanyakan rumah sakit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kekurangannya pimpinan ya kehilangan kontrol atas bawahannya gitu, karena dia tuh apa daya dia sebagai pemimpin kalau dia tuh nggak bisa memberikan perintah atau memberikan menyuruh-nyuruh anggotanya. Ya, kekurangan cuma di situ sih. Lalu kita lanjut ke struktur organisasi yang lebih fleksibel, yaitu yang pertama ada struktur adokrasi. Jadi struktur organisasi adokrasi ini dia tuh struktur organisasi profesional karena dia tuh memerlukan profesional juga di dalam organisasinya. Cuma bedanya di dalam struktur organisasi adokrasi ini dia tuh tidak terdapat aturan yang standar gitu. Jadi kayak profesionalnya ini bebas melakukan apa saja. Nah, kelebihannya dia tuh karena dia bebas melakukan apa saja, dia tuh mendapatkan inovasi dan adaptasi yang lebih tinggi. Jadi bisa dibilang dia tuh nggak terbatas dalam melakukan sesuatu lah, kayak nggak ada aturan-aturannya. Cuma kekurangannya dia itu nggak ada pedoman yang tetap, jadi nggak ada apa yang bisa dipegang untuk organisasi ini tetap berjalan gitu. Nah, mungkin kekurangannya di bagian pedomannya itu aja. Lanjut ke struktur organisasi kolegial. Nah, struktur organisasi kolegial ini bedanya dengan struktur organisasi adokrasi itu, dia tuh terletak di bagian pengambilan keputusan dan peraturannya. Jadi di adokrasi tadi bisa dibilang profesionalnya itu bebas lah, mau ngapain aja. Yang penting dia tuh menghasilkan sebuah ide atau inovasi baru. Nah, di struktur organisasi kolegial ini berbeda. Karena di sini tuh yaitu kalau melakukan sesuatu itu harus berdemokrasi dulu. Jika ingin mengambil sebuah keputusan, maka dia membuat perkumpulan mufakat atau melakukan yang namanya voting. Nah, di sini tuh setiap anggota tuh mau pemimpin mau bawahannya itu memiliki power yang sama dalam artian suara. Jadi suara bawahan ini juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau bawahan ini dia tuh nggak setuju ingin membuat ini, ya berarti jikalau banyak bawahan yang tidak setuju, maka tidak akan dibuatnya karena mereka itu menganut model struktur organisasi kolegial, yang mana di sini tuh untuk mengambil keputusan yang paling penting itu adalah demokrasi. Yang memenangkan demokrasi itulah keputusan yang diambil. Kelebihannya itu karena bawahan itu di respect, suaranya didengarkan. Nah, jadi banyak bawahannya yang aktif. Karena biasanya kalau kita lihat di kehidupan nyata, biasanya bawahan itu nggak berpengaruh. Misalnya ada suatu rapat gitu, cuma kayak yang meramaikan saja. Lebih kalau di organisasi kolegial ini dia tuh terbuka gitu, semua suara itu dia terima. Jadi paling banyak suaranya emang itu yang diambil. Jadi berpengaruh lah. Jadi membuat bawahannya itu semangat karena suaranya bisa didengarkan. Dia nggak merasa sia-sia kalau dia ikut rapat, meskipun kalau dia itu minoritas tetap nggak bisa menang, tapi setidaknya dia tuh didengarkan lah. Kekurangannya di sini
pengambilan keputusan itu lambat karena kita harus mengumpulkan anggota-anggota, mengumpulkan pimpinan-pimpinan dulu, baru kita membuat rapat dan mengambil keputusan ini organisasi ini harus ngapain selanjutnya. Nah, kayak nggak bisa langsung diperintah oleh atasan kita bakal melakukan ini, nggak bisa karena di sini tuh harus demokrasi dulu kalau ingin mengambil keputusan. Jadi nggak ada pimpinan yang betul-betul nyuruh A langsung mengerjakan A. Di sini nyuruh A, nanya dulu setuju apa enggak anggotanya melakukan A atau tidak setuju gitu. Lalu selanjutnya struktur organisasi flat dan tall. Nah, ini dia tuh terbagi dua, ada flat, ada tall. Nah, kalau di buku ini itu dibilang bahwa bentuk struktur organisasi flat dan tall itu tergantung pada besar rentang kendali dan banyaknya hierarki. Jadi makin besar rentang kendali, dia tuh hierarki organisasi itu menjadi lebih pendek. Dan kalau digambar itu dia tuh organisasinya tuh lebih lebar karena dia tuh rentang kendalinya tuh banyak melebar ke samping. Sedangkan kalau rentang kendalinya tuh mengecil, dia tuh hierarki organisasinya tuh menjadi banyak bagan. Misalnya dia tuh bukan menyamping, dia tuh ke bawah. Jadi dia tuh kayak banyak divisi-divisinya lagi lah. Nggak cuma satu. Mana yang lebih baik antara flat dan tall? Nggak ada yang lebih baik. Flat dan tall ini memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau dibacakan di buku ini, kelebihan struktur organisasi yang menggunakan tall ini dia tuh lebih banyak pengawasan langsung. Jadi sumber daya manusianya itu kayak lebih aktif karena atasannya tuh selalu mengawasi pekerjaan mereka, jadi mereka nggak bisa lengah gitu. Lalu kelebihan di struktur flat ini dia tuh strukturnya lebih mudah karena dia tuh nggak banyak pejabat struktural, jadi kayak nggak banyak pemimpinnya gitu lah. Dia tuh kayak disamaratakan semua. Flat itu kan rata, kalau tall tuh panjang. Ya kurang lebih seperti itulah. Ada banyak sih sebenarnya, ada 9 poin di sini tapi saya nggak bacakan semua mungkin karena durasi videonya nanti terlalu panjang. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian selanjutnya, struktur organisasi yang alternatif. Yaitu yang pertama ada struktur organisasi penyamun. Nah, struktur organisasi penyamun ini dia tuh bisa kita bilang kayak orang pentingnya itu nggak bekerja langsung di perusahaannya. Bisa jadi dia tuh kayak cuma mengontrol perusahaan itu dari jauh. Jadi kalau orang lain itu melihat apa saja yang dikerjakan organisasi ini, seakan pemimpinnya itu si A gitu, karena dia tuh paling banyak yang memerintah di sini. Tapi sebenarnya tidak, karena yang memegang kekuasaan itu dia tuh mengontrolnya dari jauh, sengaja disembunyikan agar tidak mungkin privacy atau apa ya, intinya dia tuh nggak berperan aktif lah di lapangan, tapi berperan aktif tuh di balik layar. Apa saja yang mereka lakukan itu berdasarkan si dia yang tidak terlihat di lapangan. Nah, ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, semua hal yang dilakukan sebuah organisasi itu dikontrol oleh orang yang ada di balik layar tadi. Nah, kita tidak tahu siapa karena dia tuh nggak pernah menampakkan dirinya membawa nama sebuah organisasi. Dia tuh cuma menyuruh orang yang ada di dalam organisasi itu untuk melakukan ini. Jadi dia tuh anonimus lah, nggak tahu kita tuh dia tuh siapa. Terdapat kelebihan dan kekurangan juga. Yang pertama, kelebihannya dia tuh adaptif terhadap lingkungan eksternal. Jadi dia tuh cukup apa bisa dibilang, cukup mengerjakan apa yang disuruh aja. Jadi misalnya disuruh ini, kita tuh harus ngelakuin ini emang. Nah, dengan kita ngelakuin itu, kita tuh harus beradaptasi dengan lingkungan apa yang disuruh. Jadi banyak adaptasinya lah, banyak belajar adaptasi. Lalu kurangannya, dia tuh gak transparan. Jadi sebenarnya siapa sih pemimpin yang tertinggi di dalam organisasi yang mengandung penyamun atau menyimpang ini? Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya struktur organisasi teroris. Nah, mungkin di sini
lumayan kompleks ya, karena ada banyak yang akan dibahas. Seperti yang kita tahu, teroris ini dia tuh kelompok minoritas yang berusaha melawan orang yang memiliki kekuatan besar. Nah, teroris ini minusnya dia itu melakukan yang namanya itu merusak fasilitas atau merusak apa ya, intinya dia tuh karena merusak, dia nggak mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, jadi malah dia tuh kayak bekerja sendiri gitu lah, organisasi teroris ini aja. Nah, di struktur organisasi teroris ini mereka bekerja dalam diam, karena kalau mereka kayak secara terang-terangan, mereka itu akan mudah dideteksi oleh orang yang mempunyai kekuatan tadi yang ingin berusaha dilawan, karena bisa dibilang dalam segi jumlah kalah jauh dari organisasi teroris ini dengan orang yang ingin dikalahkan. Biasanya kelompok organisasi teroris ini dia tuh orang pemberontak lah, bisa dibilang seperti itu. Di struktur organisasi teroris ini dia tuh juga ada berbagai macam bentuk, ada 3 bentuk di sini. Yang pertama ada bentuk jaringan, terus ada bentuk hierarki, dan satu lagi ideologi. Nah, ada 3 ya. Kita bahas pembagian tugas dari organisasi teroris ini. Nah, tujuan dari organisasi ini kan untuk mencapai suatu target ya. Nah, untuk mencapai suatu target agar lebih cepat dan efisien, dia tuh dibagi tugas anggotanya. Nah, di dalam organisasi teroris ini disebutnya sel. Sel itu berisikan 3 sampai 10 orang anggota di dalam suatu organisasi teroris. Sebutlah ada 5 sel. Berarti kira-kira maksimalnya ada 50 orang anggotanya di dalam sel tersebut. Nah, fungsi sel ini dibagi di bentuk ini beda-beda. Yang pertama, kalau di struktur jaringan, sel ini ada 3 bentuk dia. Ada chain, ada hub star, dan ada all channel. Kalau chain ini dia tuh kayak antar sel ini dia tuh cuma tahu apa isi anggota atau tahu tugas sel ke depannya, karena dia tuh berhubungan antar kayak ini ke ini ke ini gitu. Kayak misalnya ada 4 sel A, B, C, D. A cuma berhubungan ke B, B cuma berhubungan ke C, C berhubungan ke D gitu. Nah, kalau yang hub star ini dia tuh kayak memiliki satu sel yang bisa dibilang sel inti. Jadi kayak ada sel A, B, C, D, E di tengahnya. Jadi sel A berhubungan dengan sel B, sel E, B dengan E, C dengan E, D dengan E. Nah, jadi E ini sebagai sel intinya. Kalau all channel ini dia tuh antar sel itu bisa saling berhubungan. Nah, tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing antara tipe-tipe jaringan ini. Lalu struktur hierarki ini dia tuh dipimpin oleh satu orang saja. Jadi dia tuh misalnya pimpinan menyuruh sesuatu, dia tuh turunnya tuh ke bawah, nggak menyamping. Jadi kayak langsung to the point aja, dari ini suruh ke sini, nggak dari sini suruh ke sini lagi gitu. Bisa dibilang kayak antar sel itu cuma tahu informasi ke bawahnya, tapi nggak tahu informasi sel di sampingnya atau sel lainnya itu disuruhnya apa gitu. Kalau jaringan ideologi ini yang terakhir, dia itu bisa dikatakan sel yang independen. Jadi misalnya kita ambil contoh jaringan ideologi ini, para independen ini dia tuh disatukan karena memiliki sebuah ideologi yang sama. Kita ambillah contoh kalau di dalam buku ini cerita Justin Bieber datang ke Indonesia. Nah, awalnya kita nggak tahu fans Justin Bieber di Indonesia tuh seberapa banyak, karena mereka itu nggak menampakkan diri gitu, dan mereka juga nggak saling berkomunikasi satu sama lain karena mereka nggak kenal. Nah, mereka itu disatukan oleh ideologi yang sama, yaitu mereka itu ngefans dengan Justin Bieber. Jadi suatu hari datanglah Justin Bieber itu ke Indonesia. Nah, tujuannya ya konser gitu. Nah, tanpa kita sadar, independen ini kumpul gitu menjadi satu, karena
sama-sama mengidolakan Justin Bieber. Nah, kurang lebih seperti itulah jaringan ideologi. Dengan ideologi ini bisa bahaya, bisa tidak. Jadi misalnya dibilang kalau nggak bahayanya ya yang konser ini tadi, tapi kalau bahayanya misalnya ada suatu pemimpin suatu negara, dia tuh membuat sebuah peraturan apa yang tidak disukai banyak pihak. Nah, ada banyak pihak yang tidak setuju. Nah, tapi awalnya mereka itu diam-diam saja sampai ada yang memancing mereka itu berkumpul menjadi satu. Nah, misalnya dibuatlah demo. Nah, ketika ada satu orang yang mengajak membuat demo, maka orang-orang yang memiliki ideologi yang sama yang tidak setuju dengan keputusan pimpinan tadi, nah itu tuh berkumpul dan tiba-tiba membludak gitu. Dan itulah bahayanya dari struktur organisasi teroris yang bagian jaringan ideologi atau disatukan oleh kesamaan ideologi tadi. Lalu selanjutnya pembahasan terakhir, struktur organisasi kolateral dan jaringan hubungan kecil. Struktur organisasi itu saling memanfaatkan gitu antara organisasi besar dengan organisasi kecil. Pastinya ada timbal balik lah yang didapat dari struktur organisasi orang yang menggunakan struktur organisasi ini. Jadi di struktur organisasi kolateral dan jaringan hubungan kecil ini ada dua gitu. Ada struktur organisasi kecil yang menempel pada struktur organisasi besar, dan juga struktur organisasi besar menempel pada struktur organisasi kecil. Karena apa? Karena ada kebutuhan tertentu. Misalnya struktur organisasi besar yang menempel pada struktur organisasi kecil. Nah, si organisasi besar ini memerlukan kelincahan dari struktur organisasi kecil ini, karena biasanya sebuah struktur organisasi besar itu dia tuh susah kalau ingin melakukan sesuatu, karena dia tuh kayak udah memiliki tujuan apa gitu dari awal. Jadi dia tuh nggak terlalu fleksibel lah. Jadi dia tuh meminta bantuan organisasi kecil untuk melakukan tugasnya ini. Bisa jadi kayak kolaborasi gitulah bisa dibilang, dengan tujuan supaya organisasi besar ini tahu gitu, oh hasil dari melakukan ini tuh ini. Nah, ini tuh ada timbal baliknya gitu. Struktur organisasi besar mendapatkan kelincahan dan inovasi dari struktur organisasi kecil ini. Struktur organisasi kecil ini dia juga mendapat dukungan dari struktur organisasi besar, dan juga dia bisa numpang nama. Jadi bisa dibilang dia tuh gampang naik nama karena dia tuh udah pernah dilirik struktur organisasi besar. Struktur organisasi besar yang menempel pada struktur organisasi kecil itu biasa karena sebuah struktur organisasi kecil ini dia tuh kayak memiliki sebuah keistimewaan gitu yang tidak dimiliki struktur organisasi besar. Jadi organisasi besar ini kayak mensupport organisasi kecil inilah supaya nantinya suatu inovasi ini menjadi bagus sekali gitu. Nah, disupportnya dalam hal apa? Bisa jadi disupport melalui dana atau fasilitas atau tenaga ahli gitu-gitulah. Nah, karena sudah berakhir dari struktur hubungan jaringan kecil itu tadi, maka berakhirlah presentasi saya tentang model-model struktur organisasi. Mungkin masih banyak kekurangan karena saya membuat ini dalam 2 hari saja. Saya membaca buku ini dulu dan juga membuat PPT-nya, lalu membuat video ini. Mungkin video ini telat diuploadnya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.